editingmu susah. Terima kasih Pak. Mengambil semua makna kehidupan untuk diberikan kepada kehidupanmu yang bermakna. Aduh. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Divisi Sastra dan juga Budaya. Nah, oke teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita nih sebagai mahasiswa. Tapi kita seringkali masih jauh untuk memahaminya, yaitu bertemakan antara sastra dan budaya dalam dunia akademik dan juga antara teori dan juga kehidupan mahasiswa nih Pak. Nah, yaitu tentang bagaimana sastra dan budaya itu hadir dalam dunia perkuliahan kita sebagai mahasiswa. Bukan hanya teori di kelas, tetapi juga bagian dari mahasiswa atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bersama dengan narasumber yang hebat tentunya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Sosyawan Budi Sulistyo, atau yang akrab kita panggil dengan Pak Sosyawan Beak ya. Ya, oke. Halo Bapak, selamat datang. Ya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat, Mas. Iya, alhamdulillah saya juga, Pak. Kan? Iya, tegang ya. Oke. Kita santai ya, teman-teman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, beliau meraih penghargaan nih sebagai sastrawan 40 tahun berkarya dari Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa tahun 2024. Benar sekali, Bapak? Betul. Nah, Sebelumnya dapat juga dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai tokoh sastra Indonesia. tahun berapa, Pak? Itu sampai sudah lupa ya. Sebelumnya dapat juga dari Perpusnas untuk karya buku antologi terbaik. Wah. Ya beberapa lah ya. Itu bonus saja. Iya. Bonus. Jadi bukan cita-cita. Saya nggak pernah punya cita-cita menjadi juara apa. Iya. Tapi mengerjakan karya sastra dengan cara sebaik-baiknya, tiba-tiba bonus itu datang ya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya, Pak, untuk podcast kali ini. Nah, karena kan sastra dan budaya ini itu sebenarnya sudah dekat dengan kita gitu kan, Pak, dengan mahasiswa. Tetapi kayak mahasiswa itu sering menganggap ini penting atau tidak gitu kan. Nah, menurut Pak Lia nih, sastra dan budaya dalam saat ini itu penting atau tidak gitu? Kalau di dalam wilayah akademik yang penting, apalagi wilayah akademik yang berkaitan dengan sastra dan budaya, paling tidak itu menjadi kajian yang ditelaah di dalam perkuliahan. Jadi itu penting untuk standar akademik, tetapi objek dari kajian itu adalah soal-soal keseharian yang berkaitan dengan sastra, dengan kebudayaan, itu soal-soal keseharian. Jadi barangkali kita menganggap tidak penting karena kita tidak tahu bahwa setiap hari kita melakukan itu. Setiap hari kita melakukan yang namanya laku kebudayaan, berpakaian, bersopan santun, berpikir, berteknologi, menganalisa peristiwa dan lain sebagainya, itu berkebudayaan ya. Kemudian bersastra juga begitu. Setiap hari kita itu sebenarnya menikmati karya-karya keindahan bahasa. Misalnya keindahan bahasa yang berubah menjadi lagu, itu lirik-liriknya akan menyentuh. Jadi yang membuat kita menangis, yang membuat mahasiswa halu dan lain sebagainya, itu bukan hanya soal nadanya, tapi juga soal kata-katanya, diksinya, itu sastra. Anda buka Instagram, Anda buka TikTok, Anda buka Facebook, buka sosmed, itu yang mengharu biru bukan hanya soal videonya, visualnya, tetapi kadang-kadang kita mengharu biru soal bagaimana mengolah bahasa sebagai sebuah keindahan. Karena sastra itu adalah keindahan yang diolah melalui bahasa. Sedang kebudayaan itu adalah cara manusia untuk mempermudah kehidupan. Setiap hari kita mencoba untuk kehidupan itu mudah. Ya kan? Bepergian dengan mudah, pakai sepeda motor, berkomunikasi dengan mudah, dialektik dengan mudah. Itu semua kebudayaan sebenarnya. Jadi kebudayaan itu budidaya ya. Manusia yang menggunakan akal budi untuk mempermudah kehidupannya. Tapi ada yang mempermudah kehidupannya sebenarnya bukan budaya, tapi karena masyarakat cenderung itu menganggap sebagai suatu terus-menerus ya. Kebudayaan itu kan terus-menerus. Korupsi. Korupsi itu cara mudah untuk kaya, tetapi itu bukan kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan itu sesuatu untuk mencapai tujuan dengan baik. Itulah kenapa ada yang namanya peradaban.
Jadi kembali ke pertanyaan Karena tadi Nah, penting atau tidak gitu ya. penting atau Iya, penting secara penting gitu ya. akademik penting, secara kehidupan sehari-hari kalau Anda tidak berkebudayaan, Ya, Anda makanya- akan terlempar dari kehidupan gitu, masyarakat. ya. Berarti penting gitu ya Penting, mahasiswa dalam ya. perkuliahan gitu Ya. ya. Nah, oke. Kita melihat nih Pak dalam lapangan atau Ya. langsung respon mahasiswa terhadap sastra budaya itu kan memang beda-beda gitu. Ya. Memang ada yang suka banget, ada yang cenderung yang tidak suka, dan ada yang juga merasa kayak keberatan gitu kan Pak. Nah, menurut Pak Lia nih, apa namanya kayak minat siswa itu terhadap sekarang minat siswa terhadap sastra sekarang itu menurun atau tidak gitu? Iya, sebenarnya secara sastra dalam artian rumusan atau teori-teori lama itu bisa dikatakan gitu-gitu aja ya. Gitu aja, gitu. Artinya sastra dihadapi sebagai sebuah disiplin ilmu yang ketat. Dihadapi sebagai sebuah karya yang harus begini, harus begitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat irisan-irisannya di dalam kehidupan sehari-hari, Iya. itu minat terhadap potensi sastra atau ekspresi sastra itu naik. Dengan munculnya sosmed, ya. Sosmed atau di zaman digital ini kan sebenarnya peralihan dari apa namanya zaman lisan, zaman cetak tulisan, kemudian zaman audiovisual. Kita ketemukan di TikTok, di Instagram, di sosmedmu itu setiap hari itu banyak kata-kata indah berhamburan. Iya, benar sekali Pak. Ya, di sastra lisan itu yang dianggap sastra adalah orang yang bisa berbicara dengan indah. Ya. Anda dapatkan video-video dari orang-orang yang punya hikmah menganalisa sesuatu dengan kata-kata indah. Nah, itu sastra sebenarnya menurut sastra lisan. Nah, yang kita hadapi sekarang termasuk definisi Anda tadi itu sebenarnya sastra sebagai cetak. Ya, sastra itu adalah puisi yang tercetak, novel yang tercetak, cerpen yang tercetak. Drama yang tercetak. Tapi Anda pasti suka melihat drama, termasuk drama kehidupan. Anda suka melihat bahasa yang indah yang diucapkan oleh orang-orang yang bisa menginspirasi. Itu sastra sebenarnya. Jadi, tetapi kembali ke pertanyaan Anda secara formalitas ya, bagi sastra yang semacam itu yang minatnya berkurang. Tetapi saya melihat sastra-sastra yang cair, buku-buku sastra yang populer, punyanya Terelie, itu laku keras. Ya, memang banyak diminati ya, banyak diminati. Tetapi itu oleh kalangan sastra dulu tidak dianggap sebagai sastra. Karena cair, karena populer. Ya. Oke, lanjut ya. Kenapa bisa begitu? Karena sastra itu fungsinya macam-macam. Ada sastra yang berfungsi sebagai hiburan, ada sastra yang berfungsi sebagai pengajaran, ada sastra yang berfungsi sebagai moral, ada sastra yang berfungsi sebagai religiositas. Nah, sastra-sastra yang dianggap serius, yang minatnya kurang itu menurun. Yang sastra non hiburan. Ya karena nggak hiburan ya gitu ya mungkin. Artinya hiburan itu kan ya konotasinya juga standarnya beda-beda. Orang yang suka membaca hiburannya membaca. Gitu. Jadi minat sastra secara konteks sastra yang ketat seperti itu memang berkurang atau gitu-gitu aja setahunan. Tetapi minat sastra yang dalam fungsi hiburan itu sekarang naik. Bahkan sastra yang berkaitan dengan wahana digital, sastra yang masuk ke dunia digital itu minatnya banyak. Buktinya Anda pasti punya quote banyak yang Anda ambil dari TikTok. Sangat banyak ini Pak. Ya itu. Oke. Jadi intinya memang sastra yang zaman dulu memang minatnya kurang gitu ya. Di zaman sekarang kan formal ya. Kalau sekarang kan memang saya sendiri juga memang lebih suka tuh misal Terelie tadi gitu ya kan Pak. Nah, oke. Di sisi lain gini kan ya Pak, ya kayak karya sastra ini sering bermunculan gitu di media sosial seperti Pak Lia tadi katakan. Nah, seperti puisi dan lain sebagainya itu ada di Instagram dan TikTok. Nah, menurut Bapak nih, itu kayak termasuk perkembangan yang positif atau malah kayak membebankan untuk kita ke depannya seperti itu Pak? Enggak, itu positif. Positif sekali ya. Di dalam teori paradigma kebudayaan, perubahan kebudayaan apapun yang datang termasuk digitalisasi itu kan kebudayaan manusia terbaru ya. Itu mau tak mau datang satu. Yang kedua itu menunjukkan kemajuan peradaban manusia. Dan peradaban manusia kalau arahnya benar itu selalu positif. Kecuali nuklir. Nuklir pun kan sebenarnya diciptakan untuk hal yang positif. Di belakang pengendali nuklir ini yang nggak positif, yang dia untuk merusak. Sebenarnya nuklir itu akan untuk tenaga yang lebih efektif,
Ya meskipun residunya teknologi residunya menyimpan limbahnya dan lain sebagainya, butuh pengetahuan manusia. Oke, kita kembali ke situ. Paling kalau ngobrol kemana-mana. Apa tadi pertanyaan digital ya? Digital. Masuk ke digital positif nggak positif. Itulah kenapa sekarang ada yang namanya ini masih sebatas anomali. Jadi di dalam kebudayaan itu kan ada kebudayaan dominan, sama kebudayaan kritis. Tadi saya mengajar soal itu ya sangat berkaitan ya. Ada yang semester 4 ada kebudayaan dominan, ada kebudayaan kritis. Kebudayaan dominan itu kebudayaan yang normal sekarang ada, kebudayaan kritis itu yang mencoba memperbarui. Nah, ketika muncul kebudayaan baru, wacana kebudayaan baru itu terjadi goncangan. Terjadi anomali. Anomali itu ketidakpastian. Sekarang ini kita berada di ketidakpastian antara kita itu kebudayaan pradigital atau kebudayaan digital. Gitu ya. Itu. Di sastra juga begitu. Sastra yang ada itu masih sastra analog. Sastra buku, iya kan? Sastra cetak, masih. Tapi kalau Anda perhatikan kata-kata indah atau yang dianggap sebagai punya nilai sastrawi yang bisa masuk dan viral di TikTok, Instagram atau sosmed yang lain, itu adalah eksplorasi bahasa sastra yang relatif berbeda dari sastra cetak. Maksud saya begini, Wood itu tidak dikenal di dalam sastra Indonesia. Tidak. Tetapi dia bahasa kan? Iya. Indah kan? Iya. Pendek kan? Pendek. Oke. Itu diantaranya dia punya sifat digital atau punya sifat sibernetik, punya sifat responsif, merespon dengan cepat, ya. Kemudian kita berada di wilayah itu. Nah, dengan datangnya digitalisasi ini, peradaban digital ini bukan sebaiknya ya. Ini nantinya akan merubah rumusan sastra analog, sastra cetak, nanti benar-benar akan ada sastra digital. Nanti tidak akan ada buku kecuali generasinya Pak Lia yang expired gini, yang nggak bisa bawa handphone, baca handphone. Ya, jadi datangnya peradaban digital itu bagus untuk apa saja. Peradaban baru itu bagus ya untuk perubahan yang lain, tapi memang ada anomali. Ada yang belum terbiasa, ada yang kagok, ada yang kemudian masuk dengan keliru, ada yang keliru. Yang keliru begini misalnya. Puisinya masih puisi panjang, masih puisi cetak, dimasukkan ke dalam TikTok, dibacakan, nggak ada yang lihat. Makin malas bacanya. Yang dibutuhkan adalah sastra-sastra yang instan, yang cepat, yang kemudian bisa mendatangkan kesan dengan cepat. Itu butuh upaya tersendiri bagi sastrawan untuk masuk era digital. Apakah dia masuk ke era digital itu dengan sastra digital atau dengan karya sastra pradigital masuk ke wahana digital? Paham maksudnya? Paham. Kira-kira situasinya begitu. Jawaban saya adalah positif. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Sastra di era digital sekarang itu sangat positif tuh bagi kita semua gitu kan. Nah, melihat di era digital sekarang gitu ya Pak, pasti kan juga ada tantangannya nih. Menurut Pak Lea tuh, media sosial itu lebih mengganggu atau justru lebih dimanfaatkan nih untuk dalam belajar kita sebagai mahasiswa? Kalau sebagai mahasiswa itu bisa digunakan untuk mitra belajar, termasuk misalkan AI ya, kecerdasan buatan, kecerdasan buatan ya, itu bisa diajak komunikasi kok. Problemnya itu kan selalu siapa yang berada di balik itu, artinya siapa pemakainya. Nuklir yang begitu punya daya positif untuk mendatangkan energi yang luar biasa untuk listrik senegara, sepulau, ya kan? Kalau jatuh kepada orang-orang yang jahat, dia bisa merusak, ya kan? Kalau jatuh kepada ahli medis yang baik, ahli kesehatan, dia bisa untuk menyembuhkan tumor, kanker, ya kan? Tapi kalau jatuh kepada orang yang suka bertempur, suka perang, kayak sekarang, itu jadi ancaman, kan gitu. Tapi pertanyaanmu apa tadi? Mengenai itu tantangan terbesar dalam media sosial saat ini gitu. Tantangannya adalah bagaimana memasuki peradaban itu dengan cara yang kafah. Kafah itu utuh. Tadi kan saya contohkan ada sastra digital, ada sastra pradigital masuk wahana digital. Harusnya masuk utuh masuk sebagai sastra digital. Itu tantangannya adalah harus menemukan formula-formula baru, bahwa formula analog, formula sastra cetak itu beda dengan formula sastra digital. Contoh kasus,
Itu sudah mulai ada itu sebenarnya. Tapi saya sih belum menemukan ya, tapi saya dapat cerita bahwa ada semacam itu pendekatan digital ya. Jadi ada cerpen, ada cerita yang ditulis untuk masuk ke chapter berikutnya, ada pilihan. Kamu mau masuk ke chapter yang ini atau yang ini gitu ya. Jadi ceritanya seri 1 begini nih. Seri 2 itu ada pilihan 2A atau 2B. Nah, kalau masuk 2A nanti ceritanya beda dengan yang 2B. Itu tergantung dari penikmat digital itu. Ya. Jadi dia bisa berkomunikasi sebenarnya, karya sastra yang berkomunikasi, yang menangkap respon pembaca. Kalau respon pembacanya ingin tokoh ini meninggal, dia dapat. Kalau pembacanya ingin tokoh ini hidup, dia dapat itu. Nah, itu tantangannya begitu. Tantangannya adalah memahami kode-kode digital di dalam kebudayaan dan perilaku manusia. Karena digitalisasi ini kan sebenarnya proses dari wujud ke data. Iya. Definisinya kan dari atom wujud kemudian ke biner ya, angka biner ya, bilangan biner, ke bit itu. Kenapa ini yang namanya bilangan biner ini, data ini kemudian dia bisa dimanipulasi sedemikian rupa, ya, bisa dikirim dengan cepat. Kalau sastra cetak kan harus bukunya, dan lain sebagainya. Kalau ini cepat, ini dimanipulasi, ditransmisikan, diedit, kemudian termasuk diciptakan produk turunannya, cepat banget. Bahkan sekarang mungkin saya belum pernah praktik, saya ini jadul sama gaptek. Jadi saya tergoda untuk mempraktikkan itu. Misalkan saya baca nulis puisinya kemudian masukkan ke AI, tolong bikin gambar tentang puisi ini, keluar itu gambar tentang itu. Atau AI, tolong bikin film seperti ini, yang idenya aja ini, keluar itu, kayak gitu. Yang pasti itu produk digital, ya kan? Bukan dari kita sendiri. Bukan dari kita, tetapi itu tiruan. Maksud saya, sastra di zaman digital itu tantangannya adalah bagaimana masuk ke dunia digital dengan formula yang berbeda, dengan definisi yang berbeda. Nah, ini tugasmu ini, tugas akademisi ini. Merumuskan karya sastra digital itu yang seperti apa gitu ya. Menyusun teorinya, baru nanti Pak Liak yang mengajarkan. Nah, sastrawan digital dituntut melahirkan karya-karya itu. Teorinya gampang banget, ya kan? Tapi ngelakoni susah banget. Tapi terpahami ya teorinya. Tantangannya nggak berat sih sebenarnya. Tantangannya hanya bagaimana kita mencermati peradaban digital itu. Ya. Istilahnya mengoperasionalkan juga seperti apa gitu kan. Sama dengan munculnya dari sastra lisan ke sastra tulis ya. Dari sastra lisan itu eksplorasinya tetap bahasa namanya sastra, tetapi disampaikan dengan suara, dengan kata-kata, dengan tembang. Artinya ketika sastra lisan itu dipresentasikan oleh sastrawan lisan, langsung. Begitu masuk ke sastra cetak, sastra tulis, sastrawan itu punya waktu untuk memilih-milih diksi. Paham? Beda kan? Beda. Nah, sastrawan lisan yang biasa langsung ngobrol gitu, disuruh nulis, bingung. Ngapain harus dipersiap-siapkan? Apa yang diperhitungkan? Sastrawan cetak, sastrawan tulis, kemudian dia memperhitungkan, nulis puisi itu ada tipografinya, ada diksinya, temanya ini, ada baitnya, rata kiri, rata kanan. Itu ketemu paradigma sastra tulis. Sastrawan sastra lisan untuk masuk ke paradigma tulis susah. Susahnya sebenarnya di situ. Bisa. Ya. Ada sastrawan yang berada di wilayah anomali ini. Dari sastra lisan kemudian dia masuk ke sastra tulis. Sastrawan-sastrawan Jawa yang berulang alik ke sastra Indonesia rata-rata itu. Nah, mungkin sastrawan-sastrawan Indonesia modern cetak analog yang berkemungkinan masuk ke sastra digital sebagai sastrawan digital dengan karya sastra digital adalah sastrawan-sastrawan yang relatif berusia muda. Yang mereka sejak muda sudah kenal kode-kode digital, paham naluri digital. Paling susah. Paling susah, ini puisi masa pendek banget. Ini gimana caranya cerpen segini, cerpen 3 paragraf. Gimana ini caranya berinteraksi dengan pemirsa dari produk digital itu? Karena digital itu, produk sastra digital itu nanti kan hidupnya di ekosistem digital. Benar. Ya kan? Iya. Saya kira itu.
Oke Pak Lea, kita lanjut ya Pak. Sekarang memang eranya era Gen Z ya seperti saya gitu. Nah, bagaimana nih menurut Pak Lea caranya agar kita dalam pembelajaran sastra tentunya agar tetap relevan nih dengan kehidupan mahasiswa seperti saya Gen Z gitu biar tetap relevan itu seperti apa gitu? Ya sebenarnya sastra itu relevan dari zaman ke zaman, terutama ketika merujuk kepada definisi sastra. Definisi sastra itu mengelola memotret, menerjemahkan dengan makna baru tentang kehidupan manusia dan kemanusiaan. Ya. Jadi tentang manusia dan kehidupannya itulah yang dikelola oleh sastra sebenarnya. Jadi kalau kemudian ilmu tentang sastra kok tidak relevan, itu sebenarnya patut dipertanyakan. Bisa saja kurikulumnya, bisa saja teori-teorinya teori lama. Yang membosankan juga itu kan bisa juga yang dibahas adalah karya-karya lama. Bisa juga metodenya metode lama. Nah, Pak Lea ini kadang-kadang juga introspeksi ya. Aduh, saya ini lama nggak ya caranya? Karena yang saya ajarkan anak-anak itu anak-anak saya Gen Z itu yang pola interaksinya beda, pemahamannya beda, ekspresinya beda. Tetapi kalau ngomong soal sastra sendiri itu sangat punya potensi untuk selalu relevan dengan zaman. Ya, termasuk mungkin cara merelevansinya bagaimana? Cara relevansikannya adalah selain metodenya kita perbarui, teori-teori yang kita sampaikan itu relatif teori baru yang menarik. Kalau ada teori lama, khasanah kesusastraan yang lama itu sebatas semacam pijakan untuk menganalisa dulu pada tahap ini, sekarang sudah sampai ke sini. Sama seperti kita ngomong sastra digital tadi. Yang menarik tentu saja sastra digital, tetapi untuk sampai pembahasan tentang sastra digital tentu ya yang kita harus membahas dari sastra lisan. Jangan sampai sastra lisannya yang banyak, yang membosankan. Jadi supaya menjawab pertanyaan Anda, supaya relevan, itu ya memang harus diperbarui masuk ke wilayah sekarang. Syukur-syukur kalau kemudian mulai menyinggung-nyinggung persoalan sastra digital yang mumpung masih berada di wilayah anomali ini, wilayah transisi, ya. Kita belum benar-benar digital, termasuk sastra belum peralihan istilahnya. Tetapi pertanyaan tentang itu menarik. Pembahasan tentang itu tentu menarik. Wah, bosen Pak itu sastra itu. Ya kan? Bosen berat gitu. Ini kan udah identik dengan mahasiswa yang tentunya kayak dia itu bilang kayak udah bosen sama sastra ini. Nah, meski adanya sastra digital saat ini kan memang membuat mahasiswa itu semakin menarik gitu dengan sastra itu. Betul, termasuk itu tadi yang namanya sastra itu dia menampilkan manusia dan kehidupannya, ya, dari berbagai sudut, ya, multidimensi, multi sudut pandang. Jadi bisa diambil di mana saja. Termasuk ini contoh menarik. Boleh Pak. Pernah nonton Bumi Manusia? Film? Belum pernah. Itu gimana Pak? Itu viral itu ya. Itu tapi karya itu ditulis puluhan tahun yang lalu. Kemudian ketika menjadi film, Bumi Manusia itu viral. Kenapa? Karena oleh wahana film itu dia memotret kira-kira yang penonton Gen Z seneng nih. Paham? Jadi karena masuk ke wahana film itu hukumnya adalah penontonnya harus banyak. Dia segmen penontonnya yang dipotret mana ini? Segmen penonton muda. Akhirnya dia ambil, ya keseluruhan diambil tetapi yang ditekankan adalah bagian-bagian di mana penonton Gen Z ini senang. Betul. Nah, mengajar sastra supaya tetap sesuai itu begitu sebenarnya. Ya semuanya tetap disampaikan. Secara sistematik ya kan, tetapi bagian-bagian tertentu itu yang diperdalam karena menyambut kedepan. Berarti Pak Lea harus menyesuaikan gitu ya dengan anak-anak sekarang itu gitu. Yang berat. Oke Pak Lea, kita lanjut lagi ya. Nah, makin hangat ya ini ya. Semakin. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kita dalam belajar sastra itu kan bukan hanya membaca teks saja gitu kan. Kita harus juga memahaminya, memaknainya, dan juga kita harus mengaitkan dengan realitas kehidupan kita gitu. Nah, tapi itu pertanyaannya sering ada kesalahan ini dalam mahasiswa gitu kan. Yang dilakukan mahasiswa saat belajar apa gitu kan. Nah, boleh nih dikasih tips dari Pak Lea itu bagaimana agar kita dalam belajar sastra itu tidak terasa berat gitu Pak, terkait dengan sesuai dengan kita gitu. Ya itu bukan kesalahan sebenarnya, kebelumtahuan gitu. Jadi begini, sastra itu dia sebenarnya tidak sesuatu yang datang dari kekosongan.
Sastra itu datang dari inspirasinya dari masyarakat, diolah oleh pengarang, dibaca oleh pembaca, kemudian ada relasi antara kehidupan dengan sastra. Jadi kadang-kadang bukan kekurangan ya, belum tahuannya adalah sastra itu seolah-olah tercerabut dibaca gitu aja. Jadi kadang-kadang kita nggak paham kalau membaca karya-karya sastra klasik. Atau kita yang di Sukoharjo ini membaca karya sastra orang Jakarta yang terkini, kok bisa begini ya? Atau kita membaca karya sastra di Barat, di Amerika, kok bisa masyarakatnya gitu? Seperti itu. Ya, kenapa? artinya ada konteksnya. Ya, karya sastra itu dia punya konteks dengan lingkungannya, dengan sosialnya, dengan pengarangnya. Kenapa pengarang bisa mengharu biru begini ya? Kan ternyata kehidupannya itu setiap hari kehidupan yang indah, misalnya. Jadi dia bisa menggambarkan hal yang indah yang setiap hari dia temui. Atau pembacanya menuntut pada segmen tertentu, pembacanya menuntut yang bahasan-bahasan yang mudah. Kayak Terelie itu, ya kan? Dia kenapa bisa canggih seperti itu? Padahal orangnya udah tua juga. Jadi bagaimana kita memahami karya sastra itu bukan hanya teks yang datang dari tempat kosong, tetapi dia dari dimensi kehidupan tertentu, ya. Kehidupan di mana karya sastra itu hadir, kehidupan di mana karya sastra itu hadir dari kehidupan inspirasinya, kemudian disaring oleh pengarangnya. Dan pengarangnya punya indikasi atau punya misi juga ini untuk dibaca kelompok ini gitu. Jadi ini bukan kekeliruan ya, tapi kebelumtahuan bahwa kalau Anda susah atau bosen membaca suatu karya sastra, barangkali karena Anda hanya mendudukkan karya sastra yang yang lahir dari ruang kosong. Ya, termasuk Bumi Manusia itu lahir dari karya zaman penjajahan. Dulu banget ya. Termasuk ya karya Laut Bercerita. Laut Bercerita kok bisa begitu ya? Mahasiswa yang punya idealisme tinggi ya. Itu lahir dari tahun ketika zaman Pak Lea itu. Demo-demo mahasiswa yang kuat sekali itu misalnya gitu. Ya. Kenapa puisi ini jadi begitu damai ya? Itu lahir dari Gen Z sekarang Pak Lea, misalkan gitu. Kenapa ini mahasiswa lembek? Bukan lembek, tapi suka damai. Beda misalkan gitu. Jadi kiatnya adalah hadapilah sastra itu bukan dari ruang kosong, tetapi dia dari kehidupanmu. Kehidupanmu pembaca. Termasuk direlevansikan dengan pembaca. Di dalam zaman saya di mana ini ya? Di zaman pengarang bagaimana? Di zaman karya itu lahir bagaimana? Konteks sosialnya bagaimana? Tapi yang paling gampang konteksnya dengan wilayah kehidupanmu sekarang. Itu ya. Mungkin tipsnya Pak, bagaimana biar kita lebih jadi mahasiswa itu biar tidak terasa berat gitu dalam memahaminya gitu. Hadapi karya sastra itu sebagai kehidupan sehari-hari. Jangan dihadapi sebagai akademik teori-teori. Harus dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahwa kita itu hidup dengan itu semua. Yang saya sampaikan ini kan teori-teori semua. Tapi kita akan ngobrolnya santai. Nah, itu. Karena teori-teori sastra itu didapatkan, disaring dari karya-karya sastra yang berbicara tentang kehidupan. Sastra itu sendiri kehidupan. Jadi dia ngomong soal kehidupan sehari-hari, natural banget. Difokuskan oleh sastrawan, sementara pembaca juga butuh fokus yang lain. Ya cari aja fokus yang lain. Gitu ya Pak. Oke. Nah Kak, ini udah di penghujung acara gitu kan Pak. Nah boleh nih Pak Lea mengasih pesan singkat untuk teman-teman mahasiswa, bagaimana agar dia menghargai dan juga mencintai sebuah sastra dan juga budaya seperti itu. Sastra itu adalah bahasa yang dikelola sedemikian rupa untuk didapatkan keindahan dan kemanfaatannya. Ya. Sebagaimana kehidupan ini, apakah itu yang namanya situasi yang pahit, situasi yang getir, maupun situasi yang berbahagia, situasi yang sukses, semua itu ada maknanya. Jadi sastra mengambil semua makna kehidupan untuk diberikan kepada kehidupanmu yang bermakna. Oke, yang bermakna ya teman-teman. Nah, terima kasih kepada Pak Lea udah menjadi narasumber dan terima kasih juga atas ilmunya yang telah disampaikan kepada teman-teman. Oke, semoga apa yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat dan juga bisa
menjadi bukan hanya teori tapi juga diimplementasikan dalam pembelajaran, Kehidupan, ya, ya. dalam kehidupan seperti itu. Nah, oke, sekian, terima kasih. Saya Ahmad Agus Muzaki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.